الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئي القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على Muhammad wa alihi wa man talah. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Sebagian menjalani puasa yang mau ke-9 ini ya. Sebagian lagi yang akan menjalani puasa yang ke-8 ini di
bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah kita, baik itu yang sunnahnya semacam sahur tadi, sahur, ataupun qiyam, apapun bentuknya qiyam itu, tarawih, ataupun witir, ataupun tahajud, juga utamanya ibadah wajib kita yaitu sholat subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terlimpah, terkirim kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga kepada para pecinta Al-Quran dan juga pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelight yang budiman, kita akan bahas tentang tajwid ya, atau perbaikan bacaan Al-Quran. Kita akan mulai dari ayat hal ataka hadithul junudi fir'auna wa samuda gitu kan ya. Gitu. Ayat 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junud. Salah satu ciri yang bisa kita rasakan atau bisa kita dapatkan dari soal buruj ini adalah akhiran dari eh, tiap ayatnya. Bukan yang ini ya, bukan yang wakofnya misalkan minta tajri minta tial anhar. Kebetulan kalau wakof di situ kan bukan huruf yang kolkolah kan, itu huruf yang mantul. Justru bukan itu. Justru yang kita yang dimaksud itu adalah akhiran ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 gitu. Akhiran ayat ya. Bukan akhiran potongan ayat, tapi akhiran ayatnya. Itu ciri khasnya adalah qalqalah sini. Huruf-huruf yang memantul. Aslinya huruf-huruf qalqalah ini berada pada atau memang istilahnya apa ya? Eh, Harokatnya memang bukan sukun, tetapi kondisinya wakof ya. Maka huruf yang hidup ini, baik itu ada yang domah tanwin, kemudian kasroh, kemudian fathah, gitu kan ya. Kasroh tanwin, itu ketika kondisinya wakof, maka semua harokat itu menjadi sukun. Itu. Dan sukun yang anyar tadi atau sukun yang muncul karena sebab wakof itu tadi ternyata melibatkan huruf-huruf qalqalah. Nah, maka disitulah hukum qalqalah diterapkan. Gitu. Atau istilahnya pengucapan memantul huruf yang memantul itu jadi terucap ya gitu. Nah, kondisinya adalah aslinya huruf-huruf qalqalah itu bukan sukun. Ada yang domah tanwin, ada yang kasroh, ada yang fathah juga gitu kan ya. Ada yang kasroh tanwin, gitu kan. Ada yang kasroh gitu. Nah, kondisinya adalah huruf-huruf tersebut tidak akan memantul ketika tersambung dengan kata atau ayat setelahnya.
Itu kalau kondisinya wasol. Kalau kondisinya wakof, huruf-huruf yang berharokat tadi ya, fathah, dhamma tanwin, kasro, kasro tanwin, itu akan menjadi sukun, sukun yang anyar, istilahnya sukun yang arid atau sukun yang ardi, gitu kan ya, sukun yang baru atau sukun yang eh, memang muncul karena sebab ya, gitu, muncul karena sebab. Nah, maka hukum eh, istilah hukum tajwidnya itu adalah qalqalah kubrah, gitu kan ya, qalqalah yang gede, gitu kan ya, itu yang kalau bisa dibahasakan oleh orang awam itu qalqalah yang muncul dengan menyukunkan atau menjadikan sukun huruf-huruf hidup itu, gitu ya. Yang aslinya hurufnya hidup ya, dengan harokat fathah ataupun kasroh atau kasroh tanwin atau doma atau doma tanwin itu ternyata dipaksa untuk sukun karena sebab tertentu, termasuk diantaranya sebab wakof. Nah, disitulah istilah kubro atau kabir dan ya, kalau di ilmu tajwid. Berbeda kalau misalnya kasusnya sogir misalkan. Kalau sogir atau sugro itu memang hurufnya sendiri sudah sukun. Nah, itu yang membedakan antara istilah sogir atau sugro dengan istilah kabir atau kubro. Seperti itu. Kalau yang ada di surah Al-Buruj pada akhir ayat itu dihukumi sebagai qalqalah kubro. Karena huruf-huruf qalqalah yang asalnya dhamma, dhamma tanwin, kasro atau kasro tanwin atau fathah itu ternyata dipaksa untuk wakof, gitu kan ya, untuk apa namanya, memang akhir ayat gitu ya. Naluri ya, setiap pembaca Al-Quran memang mencari tempat untuk berhenti, memang wakof gitu ya. Agak apa namanya, saya kira nafas nafas kita pun kalau misalkan baca hal ataka hadithul junudi fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib, ya mau nggak mau kan, kalaupun kita mau sambung ayat dengan sekali nafas itu kecenderungannya ya paling ya biasanya 3 ayat yang, atau lebih bisa lebih panjang lagi paling 4 ayat gitu ya. Tidak, tidak yang sampai satu halaman dijamak dengan satu kali nafas. Rasanya tidak. Adanya. Kecuali kalau kita apa namanya, kita mungkin familiar dengan nama-nama qori, misalkan Haji Muhammad Zainal Asyikin, misalkan Muhammad ZA gitu kan ya. Itu yang memang nafasnya panjang. Tapi setahu saya nafas beliau itu biasanya menjamah, eh, kalau mungkin di beberapa masjid kita itu, kalau kalau mungkin di setiap sebelum sholat itu disetel rekaman beliau, misalkan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, lagu Langgam Ros ya, itu sampai 3 baris lebih, satu kali nafas beliau. Tapi ya di saat beliau memang kuat segitu, ya akan tiba masanya beliau juga wakaf gitu loh. Nah itu. Dan hukum qalqalah pun tidak akan terhindarkan kalau di surah Al-Buruj ya gitu. Itu. Ketika beliau memang membaca surah Al-Buruj misalkan. Nah, artinya apa? Hukum-hukum tajwid seperti ini memang tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dihindari, ya. Mau sepanjang apapun nafas kita,
bisa sampai 3 baris atau bahkan bisa 4 baris dari mushaf misalkan diraih dengan satu kali nafas saking primanya kondisi qori misalkan ketika kita atau kita ketika membaca Quran tuh kondisinya ini sehat banget nih kita. Jadi mau sepanjang apapun kuat, tapi tetaplah kita punya keterbatasan gitu lah. Kalau tidak kalau tidak 2 baris mungkin bisa lebih panjang 3 baris ataupun 4 baris dari ayat ya. Atau di dalam mushaf itu kita lihatnya 4 baris lumayan panjang seperti itu. Tetapi sepanjang-panjangnya nafas itu pasti kita menjumpai kondisi yang walk-off seperti itu. Karena memang kita juga butuh nafas gitu loh. Nah, mungkin itu satu keterbatasan kita ya, yang kita itu seakan-akan boleh jadi punya kuasa atau jumawa lah gitu kan ya. Nah, nyatanya juga kita masih butuh nafas gitu loh. Itu butuh nafas yang teratur. Itu untuk metabolisme kita sendiri gitu. Itu. Maka ketika wakaf memang kalau di bahasa Arab pun ada aturan gitu lah. Gitu lah. Ada aturan yang yang biasanya menyatakan bahwa untuk setiap harokat fathah, bukan fathah tanwin ya, tapi fathah, fathah yang bukan tanwin, kemudian kasroh dan juga kasroh tanwin, maupun domah ataupun domah tanwin, itu ketika kondisinya wakaf, ya harokat tersebut, 5 harokat tersebut nanti akan menjadi sukun. Seperti itu. Nah, sukun yang ardi atau yang sukun yang arid. Sukun yang muncul karena sebab. Ya. Dalam banyak kasus sebabnya adalah wakaf. Gitu ya. Karena salah satu kebutuhan kita adalah nafas. Gitu. Gitu. Nafas yang teratur tentunya. Gitu. Ini tidak menafikan sahabat-sahabat yang boleh jadi ada riwayat asma atau ada ke apa namanya ke ketidakteraturan nafas. Ya tetap kita sama-sama doakan gitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga bisa sembuh lah gitu kan ya. Bisa istilahnya diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk mengatur nafas gitu. Itu juga saya kira kekuatan kita seperti ini juga atas izin Allah seperti itu. Oke, kembali ke ciri khas dari surah Al-Buruj. Eh, hanya satu ayat yang tidak melibatkan hukum qalqalah kubra, yaitu dzalikal fauzul kabir. Hanya satu ayat itu. Huruf ro memang kebetulan. Huruf ro bukan huruf qalqalah. Nah, selebihnya 21 dari 22 ayat surah Al-Buruj itu semuanya berakhiran huruf qalqalah. Yang huruf qalqalah masih hidup itu sebenarnya, tetapi ketika wakaf maka terucapnya nanti sebagai eh, huruf qalqalah yang sukun karena sebab wakaf. Nanti hukumnya adalah qalqalah kubro. Oke. Kemudian apalagi hal ataka hadithul junud. Kemudian Fir'aun wa Thamud. Dan ya. Huruf ro sukun di sini kata Fir'auna, ro sukunnya didahului oleh kasroh. Kasroh pada huruf fa. Gitu kan ya. Gitu. Ro sukun yang dipengaruhi oleh harokat huruf sebelumnya. Di sini kasroh ya. Gitu ya. Menyebabkan ro sukun ini menjadi terpengaruh oleh kasrohnya huruf sebelum ro sukun. Gitu ya. Gitu. Kemudian pengaruh itu membawa ro sukun ini menjadi huruf yang tipis. Gitu ya. Seperti itu. Fir'auna. Fir'auna. Oke.
Nanti akan berbeda kasusnya ketika huruf ro-nya misalkan eh, ro sukunnya misalkan didahului oleh fathah atau justru ro sukunnya didahului oleh domah misalkan apa misalkan kalau di surah Al-Buruj saja itu kita bisa menemukan di ayat 15 Dzul arsyil majid ar ar kemudian ya maka rok sukun di sini itu karena terpengaruh oleh fathah huruf sebelumnya rok sukunnya nanti menjadi eh, tebal gitu ya Dzul arsyil majid seperti itu. Oke. Atau bal huwa Qur'anun Majid. Qur'anun. Di sini qur dan ya. Rok sukunnya didahului oleh domahnya huruf qaf misalkan. Maka rok sukun ini menjadi tebal. Seperti itu. Secara umum, hukum bacaan rok sukun apakah tebal atau tipis itu berdasarkan harokat huruf sebelumnya. Biasanya seperti itu secara umum ya. Secara umum. Untuk yang rok sukun yang sebelumnya adalah harokatnya kasroh, maka rok sukunnya menjadi tipis gitu. Akan berbeda kalau rok sukunnya didahului fathah atau rok sukunnya didahului dhammah, nanti akan rok sukunnya jadi tebal gitu. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di akhir surah Al-Buruj ini itu juga semuanya sebenarnya tadi sampai sempat terputus ya bahasan kita mengenai qalqalah kubroh. Untuk qalqalah baik sughra maupun kubroh itu eh, pantulan atau setelah pantulan itu tidak diimbui oleh huruf bunyi apapun kecuali memang lebih kecuali memang bunyinya jadi melemah misalkan samud samud dan ya majid seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika majid de de itulah itu apa bunyi e-nya itu loh gitu. Itu nanti seakan-akan jadinya ada semacam hamzah sukun gitu loh. Itu yang dihindari gitu. De gitu. Takdzib gitu misalkan. Bukan. Itu kurang kurang apa namanya? Kurang baik. Nah, meskipun secara kalaupun diimbui oleh bunyi hamzah sukun tadi itu seperti nanti oke lah saya kira akan tidak ini akan lebih susah lagi mencari arti ketika eh, ditambah oleh ada atau diimbuh oleh hamzah sukun gitu ya. Gitu. Tetapi setidaknya kita juga berusaha untuk eh, hanya membiarkan melemahnya suara aja ketika ada bunyi qalqalah. Takdzib apa? Majid, yurid seperti itu. La syadid, qu'ud seperti itu. Hanya membiarkan eh, bunyi pantulan itu, bunyi setelah pantulan itu biarkan habis atau melemah suara itu tanpa harus diimbuhi oleh atau ditahan oleh bunyi misalkan gitu ya. Oke. Berlaku untuk semua kokolah, baik itu surah maupun kubro. Seperti itu. Lalu memang ada mungkin sebagian dari kita mungkin bertanya ya, loh kalau kubro sama kalau surah nanti bunyinya sama dong, gitu. Memang karena istilah sohir dan kabir atau suhro dan kubro itu yang membedakan hanyalah apakah hurufnya itu sendiri memang sukunnya asli atau sukunnya muncul karena sebab. Nah itu. Dan secara umum
ketika melibatkan huruf yang memang sudah sukun, hurufnya sendiri sudah sukun tanpa ada sebab tertentu, gitu kan ya, tanpa ada sebab wakof misalkan, maka biasanya istilahnya sohir atau surah. Kasus yang lain adalah ketika hurufnya aslinya bukan sukun, tetapi karena wakof dia menjadi sukun nanti, gitu kan ya, itu eh, istilah hukumnya nanti ada kata kubro atau kabir. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, sahabat-sahabat silakan jika ingin berpartisipasi bersama kami, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami, yaitu nomor WhatsApp-nya 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami adalah 0812 203 1972. Silakan untuk berpartisipasi melalui WhatsApp, silakan bisa menghubungi nomor tersebut. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami secara interaktif di sini di ruang obrolan yang sedang berlangsung ini, yang bisa diakses melalui alamat s.id garis miring klid. Sekali lagi alamat ruang Zoom itu adalah s.id garis miring klid. Baik, kita sapa dulu kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung sama kami. Sahabat Cenonon, kemudian sahabat Elianawati, kemudian Ustadz Syamsu Basruddin, kemudian sahabat Yayah Inayah. Terima kasih kepada semuanya. Baik, sahabat-sahabat yang sedang bergabung di ruang Zoom bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau boleh menyalakan mikrofonnya. Baik, Fir'aun wa Thamud. Kemudian balilladzina kafaru fi takdzib. Huruf kaf. Di sini huruf kaf ini bukan huruf qalqalah, melainkan justru huruf yang mendesis sebetulnya, gitu ya. Memang beberapa misalkan dari kita itu mungkin membacanya takdzib, gitu ya. Takdzib. Gitu ya. Kafnya dipantulkan. Bukan, justru huruf kaf ini ditahan secara apa ya? eh, Terdapat sifat syiddah sini. Eh, Suara itu tertahan kuat. Ya, tak, tak, gitu. Bacanya seperti itu. Apa namanya? Mendahulukan sifat kuatnya tertahan, ya. Tak, baru tak, diimbuhi nanti oleh menesis k, dan ya. Tak, takdzib. Seperti itu. Balilladzina kafaru fi takdzib. Balilladzina kafaru fi takdzib. Seperti itu. Baik, kemudian apalagi yang penting juga di ini ya, eh, ketika di akhir dari surah Al-Buruj ini, yaitu mungkin kita langsung ke kata wallahu. Wallahu. Di sini huruf wawu ya, huruf wawu fathah yang kemudian setelahnya adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini ternyata apa ketika didahului oleh huruf yang fathah, kan ya, atau doma, maka lafaz jalalahnya nanti menjadi tebal, tafkhim, karena terpengaruh oleh harokat huruf sebelumnya. Begitupun nanti juga kasroh, ketika ada lafaz jalalah yang didahului oleh harokatnya kasroh, maka lafaz jalalahnya menjadi tipis, gitu kan ya. Nah, lagi bahwa meskipun lafaz jalalahnya itu memang tebal,
Tetapi huruf wawu fathahnya sendiri ketika diucapkan itu tidak ikut-ikutan tebal justru. Wah, masih wah. Wallahu, wallahu. Dan ya, kecenderungan yang mungkin di kita adalah ketika ada huruf tebal tetapi sebelumnya fathah itu malah ikut-ikutan oh gitu kan ya. Wallahu gitu ya. Wallahu itu bukan wo tetapi justru wah fathah. Buka gitu kan ya. Gitu. Wallahu wallahu. Oke. Oke. Tipis apa tebal dan apa tipis dan tebalnya itu masing-masing ya. Jangan sampai saling mempengaruhi. Gitu ya. Secara pengucapan vokalnya. Kalau secara pertemuan apa namanya pertemuan hurufnya misalkan antara fajalah dengan yang sebelumnya adalah huruf yang fathah, maka lafaz jalannya akan terpengaruh tebal gitu. Tapi bukan pada bukan pada pengucapan vokalnya, bukan. Justru lebih ke bagaimana huruf yang hidup pada sebelum eh, sukun atau tasdid misalkan itu eh, bagaimana pengaruhnya ke huruf yang tasdid ataupun sukun itu sendiri. Nah, sekali lagi untuk vokal yang perlu kita cermati termasuk juga di Al-Fatihah misalnya. Yaitu apa biasanya kalau di Al-Fatihah itu? Eh, Waladhdallin. Itu ya. Panjang gitu ya, 5 harokat gitu ya. Nah, 5 atau 6 ya harokat. Walad, walad. Jadi lain wolo, tapi lain wolo dolin bukan, tetapi justru walad, walad, wa dan la di sini terbuka dua-duanya huruf wawu dan la ketika fathah apa namanya walad dolin seperti itu. Baik, kemudian apalagi yang perlu kita cermati juga di akhir surah Al-Buruj adalah mungkin di akhir ayat ya, di ayat terakhir. Fi lauhim mahfuz. Huruf dho titik satu, itu adalah sebetulnya versi tebalnya dari huruf zal, misalkan gitu ya. Gitu. Yang perlu diingat, huruf zal ini pengucapannya adalah menempelkan ujung lidah ke gigi jari atas. Bukan malah turun. Kalau malah turun, ujung lidah itu bukan malah ke atas, ke gigi jari atas, bukan. Tapi malah ke gigi jari bawah misalkan. Ya nanti akan bacanya takzib, takzib aja gitu loh. Gitu. Auzu. Bukan. Auzu. Huruf za. Huruf Z itu lebih ringan malah gitu ya, lebih ringan. Tidak harus sampai menjulurkan lidah sampai keluar yang terlalu ini, tapi hanya cukup menempelkan ujung lidah ke gigi jari atas. Itu tempat pengucapannya huruf zal titik satu itu. Za, takzib gitu. Gitu. Baik, mungkin segitu dulu untuk bahasan kita di tajwidnya ya. Selebihnya kita akan bahas mengenai tafsiran di akhir surah Al-Buruj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junudi Fir'aun wa Thamud gitu kan ya. Gitu. Apakah telah datang kepada engkau, hitopnya kepada Nabi Muhammad ya, maksudnya. Apa yang ditanyakan gitu ya, oleh Allah pada ayat ini? Apakah telah datang kabarnya dari pasukan tentara itu, Al-Junud itu ya. Gitu. Makanya ketika ada teman kita yang mungkin namanya Jundullah atau Jundur Rahman misalkan itu itu memang artinya adalah tentara gitu kan ya atau pasukan yang siap
membela gitu. Membela Allah maksudnya, membela Allah dan juga Ar-Rahman ya Allah Allah juga. Kita membela apa? Membela hukum-hukumnya Allah gitu kan. Baik itu hukum yang kauniyah maupun hukum yang apa namanya hukum yang Al-Qur'an ataupun hukum agama ya secara umum. Nah, oke. Oke, tentara yang seperti apa? Tentara yang kaumnya Fir'aun dan kaum Samud. Gitu kan ya. Kaum Samud ini mungkin terkenal dengan onta ya, mukjizat Nabi Soleh itu ya, onta. Nah, tapi memang dari kaum-kaum yang sebut memang oh seakan-akan kaum ini kok pada kufur semua ya gitu. Padahal kalau kita baca sampai ke surah Yunus misalkan, kita akan menemukan di akhir surah Yunus itu ada itu justru kaum Nabi Yunus itu yang insaf gitu ya. Yang tidak sampai menghancurkan atau memporak-porandakan atau menjadikan punah satu kaum itu, kaum Nabi Yunus itu gitu ya. Meskipun di di dalam eh, satu fasa Nabi Yunus ditelan apa, satu kejadian ya satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus sendiri. Nabi Yunus itu ketika apa namanya ketika apa qadarullah ya ditelan oleh ikan paus kemudian Nabi Yunus sendiri berzikir di dalam gitu ya, sampai memuntahkan ya nah apa ikan paus tadi memuntahkan Nabi Yunus dan ya dan selamat seperti itu kembali ke kaumnya tidak sampai eh, punah tidak sampai diadab oleh Allah SWT Nabi Yunus. Mungkin ya itu hanya Nabi Yunus saja kalau kaum-kaum yang lain di diadab katanya. Yaitu dengan sebab apa? Fi takdzib orang-orang kufur itu di situ saking berkuasanya itu sampai menindas orang-orang yang beriman. Itu. Gitu. Begitulah takzib di sini yang dimaksud. Kekufuran yang menjadi-jadi gitu ya. Kemudian wallahu min waraihim muhit dan Allah itu di belakang mereka muhit itu maha meliputi. Sami'un basirun kemudian muhitun apalagi khabirun itu adalah bagaimana asma Allah yang bermakna memang mengawasi gitu ya. Kemudian bal huwa Qur'anum Majid. Tetapinya Al-Qur'an ini itu adalah yang mengisahkan kaum-kaum itu tadi dengan secara akurat gitu loh. Quranun Majid, Quran yang mulia, fi lauhin mahfuz, yang dimaktub di lauh mahfuz. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menambah bacaan-bacaan kita. Syukur-syukur bila ada target untuk apa namanya, untuk merampungkan atau menghatamkan, mudah-mudahan terlaksana juga. Oke, sedemikian dulu untuk bahasan kita. Kita untuk Kamis depan insya Allah akan beralih ke surah At-Tariq. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Demikian dari kami semua. Saya Ahmad Ikhyari dari Masyarakat ITB dan juga Pak Hendra Gunadi sebagai kerabat kerja untuk tidak hadapan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti salam fajar di siaran lain termasuk